Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal di Senin hari ini. Aktivitas kembali setelah long weekend Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sampai di tempat Mas Bro macet karena long weekend arah Jakarta, dari Jakarta menuju Jawa. Kemarin sempat luar biasa di long weekend arah Semarang, Jogja, Tegal ya, jadi sangat ramai. Mungkin ada waktu 3 hari untuk mereka mudik, jadi sangat padat merayap. Oke, mudah-mudahan aktivitas di hari Senin ini kalian penuh dengan rezeki ya, penuh dengan rezeki, kesehatan, tentunya aktivitas yang positif. Bulan September ini dengan Mas Bro akan memberikan info-info mengenai yang harus kalian punya. Siapkan holding koin-koin yang bagus-bagus untuk menjelang 90% Fed akan pangkas suku bunga. Infonya yang menjadikan katalis untuk market akan bull di bulan September ini kawan. Dan sudah mepet akhir tahun, mungkin kalau ada penurunan nggak seberapa, kemudian akan lanjut November, Desember, PAM. Mudah-mudahan yang sangkut-sangkut tersebut, mudah-mudahan yang akumulasi mendapatkan cuan yang banyak. Tentunya menurut Mas Bro ini adalah akumulasi tahap akhir ya, itu pun dikatakan tinggal seminggu lagi. Udah menjelang FOMC meeting di bulan ini tanggal 16 sampai 17. Dan sudah saya infokan juga di tahun 2024 bulan September kemarin juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman untuk akumulasi long, yang untuk long invest itu September itu terakhir. Makanya kemarin banyak yang terjebak masuk di Oktober, November, Desember dan mereka nggak jual. Itulah yang jadi sangkut sampai sekarang. Jadi bulan-bulan itu memang bulan-bulan untuk panen, bukan bulan untuk masuk. Kalau yang masuk paling scalping ya, untung-untungan, bisa cuan, bisa malah mendapatkan bantingan ya. Tentunya selalu Mas Bro ingatkan untuk kalian semua, Dior riset sendiri, jangan omongan Mas Bro kalian telan mentah-mentah, karena di dalam dunia kripto berisiko tinggi. Selalu saya ingatkan, risiko masing-masing ditanggung penumpang. Mas Bro nggak menanggung kerugian kalian. Kalian harus siap apapun resikonya. Dalam investasi apapun ada resiko, apalagi dalam dunia kripto yang berisiko tinggi, paham ya? Oke, saya akan memberikan koin-koin yang histori ataupun rekam jejaknya di masa lampau untuk kalian persiapkan. Nggak usah koin-koin yang asal. Kalau koin yang baru dah waktunya sudah nggak ada menurut saya untuk cari promo, cari holder, cari investor. Itu ketinggalan kereta karena sudah menjelang akhir tahun. Karena project-project itu butuh waktu. Dan kemudian ada memang koin-koin yang real project untuk kalian pegang. Kalau akhir bulan ini terbang ya kalian bisa TP, akhir tahun terbang ya kalian bisa TP. Tapi itu bisa untuk jangka panjang karena berdasarkan real project. Makanya kalau masuk nggak usah banyak-banyak, cukup 1 juta 2 juta ataupun maksimal $100. Jika nanti ada bantingan kalian nggak sampai kere, dan koin itu bisa nanti untuk siklus berikutnya ya, seperti koin plasma ya, plasma ada koin, ataupun XPL juga ada koin apa namanya Sipun ya, Sipum juga naik lagi tapi belum sampai ATA, itu untuk project-project untuk jangka panjang. Kemudian ada SPK. Untuk koin-koin yang tentunya meme coin satu-satunya yang akan bermasa panjang adalah si PP. PP akan bermasa panjang, nggak perlu diragukan lagi. Secara fundament yang terbaik di sini ada orang terkaya di blockchain adalah GZ Binance ya.
Kemudian koin-koin yang kalian siapkan untuk TP akhir tahun ini ataupun akhir bulan ini yang akan terbang dengan pemangkasan suku bunga tentunya ya jelas ya BTC, ETH, BNB, Solana, AVAX, Polkadot, AAW, Chainlink. Itu aja, nggak usah terlalu banyak porto, kalian malah mumet, pusing ya. Kalau yang murah-murah, yang historinya selalu masuk ATH dan Real Project juga koin yang bukan kaleng-kaleng, kalian bisa masuk ke Cardano, Polygon, ARP, kemudian Zuniswap. Itu perlu kalian masuk yang selalu ATH, termasuk ada Polygon juga di situ. Itu kalian masuk koin-koin yang sudah historinya ya terjadi kenaikan. Kemudian koin-koin yang nggak masuk ATH akan tetapi ATH-nya tinggi, harganya masih memble, ya kemungkinan akan naik, tapi jangan mengharap ATH jangan mengharap harga tertinggi baru, yang penting cuan, tidak scam. Kalian bisa masuk Algorand, kemudian Philcoin, itu kalian bisa masuk Philcoin, Algorand ya, di Web3 itu termasuknya. Dan koin-koin yang agak mahal yang selalu terbang dan tidak berisiko tinggi di saat bull ini akan ikut terbang, ya kalian bisa masuk BTC Cash ya, kemudian Litecoin ya. Litecoin itu perlu kalian perhitungkan, tuh koin bagus juga, punya halving sendiri ya. Sudah ya, nanti kebanyakan koin duitnya dari mana kan begitu. Kita bukan pejabat yang ada peluang korupsi ya, kita hanya adanya sangkut adanya sangkut, makanya hati-hati dalam bermain kripto ya. Kita akan langsung bahas di sini mengenai koin plasma. Udah saya jelaskan ya, blockchain stable coin di situ. Kemudian saham Bank of China melonjak, isyaratkan rencana besar di dunia stable coin. Ini yang membuat plasma juga akan bermanfaat cara saya. Bank of China yang terdaftar di Hong Kong mengalami kenaikan signifikan sebesar 6,7% menjadi HKD 37,580 pada hari Senin. Kenaikan ini terjadi setelah adanya laporan bahwa unit Bank of China di kota tersebut sedang bersiap untuk mengajukan lisensi penerbit stablecoin. Langkah ini diambil beberapa minggu setelah Hong Kong memperkenalkan salah satu kerangka kerja lisensi khusus pertama di dunia untuk stablecoin yang diacu pada mata uang fiat pada 1 Agustus kemarin. Bank of China bersiap mengajukan lisensi stablecoin. Bank of China Hong Kong telah membentuk sebuah tim khusus untuk mengeksplorasi penerbitan stablecoin dan menyiapkan materi aplikasi. Meskipun bank tersebut belum merespon permintaan untuk komentar, mereka telah menginformasikan kepada investor bahwa mereka sedang meneliti aplikasi aset digital dan manajemen risiko terkait. Bla 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 gitu ya, punya banyak banget ya. Jadi minat investor Asia jadi meningkat ya. Kemudian apa yang akan terjadi pada si plasma ini? Ini saya bahas kemarin, kalau di grup Mas Bro masih harga 8 ribuan ya. Plasma ini kita akan kulik sedikit lagi, barangkali kalian lupa. Ini adalah plasma ataupun XPL, mendefinisikan ulang bagaimana pergerakan uang infrastruktur stablecoin untuk sistem keuangan global baru. Itu aja sih ya. Kemudian kita melihat juga dari wallpapernya. Plasma adalah blockchain layer 1
berkinerja tinggi yang dibuat khusus untuk pembayaran stablecoin global. Itu aja ya. Stablecoin telah menjadi salah satu kasus penggunaan kripto yang dominan dengan pasokan lebih dari 250 miliar dolar dan volume bulanan triliunan. Plasma dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka ya, jaringan transfer USDT tanpa biaya, token gas khusus, dukungan untuk pembayaran rahasia, dan throughput yang dapat diskalakan secara global. Mengapa plasma dibangun untuk tujuan tertentu? Fitur asli, likuiditas dalam, ya, kemudian kompatibilitas EFM, infrastruktur stablecoin terintegrasi, jembatan Bitcoin asli. Itu sekitar seputar plasma. Tapi jangan banyak-banyak karena koin baru itu untuk masa jangka panjang. Plasma ya, silakan kalian cek ya. Ini market capnya belum diketahui, dan pertama dia listing itu menghijau, artinya arahnya ke atas, dan ini baru naik sekitar 300% dari awal listing, belum banyak. Kalau udah jutaan persen, ribuan persen, itu baru sudah di pucuk. Ini masih tahap awal aja ya, karena biasanya real project itu memerlukan dana dan jangkanya panjang, bukan sesaat. Oke. Yang sudah ini rankingnya masih 4.200-an loh, artinya market capnya masih kecil banget, jauh dibanding PP. Kalau PP ini koin yang sudah matang ya, yang sudah matang siap dipanen, dengan market capnya sudah masuk ke 68 kembali, pemegangnya selalu meningkat terus ya, dan ini the next doge di tahun ini yang akan pam gila-gilaan menurut saya ya. Jadilah kuat, PP besok akan ada sinar matahari untuk semua orang. PP yang paling jos di antara meme coin yang lain, ini adalah si kuda hitam yang akan membuat orang cuan jadi miliarder di PP. Kita sebagai pemenang untuk PP tentunya dengan kapitalisasi, dengan ranking, dengan holder, ini yang akan membuat para investor memburu PP ketika nanti sudah ATH baru. ATH-nya cuma 0,4, sekarang harganya hampir 0,2, artinya hanya butuh satu kali loncatan saja sudah masuk ATH baru. Koin satu-satunya yang displasi ya, murni tanpa filter, dengan volume perdagangannya terbesar, dan juga kita bisa lihat depth-nya tidak megang ini banyak koin, semua sudah diserahkan komunitas sesuai supply and demand. Satu-satunya yang terdesentralisasi hanya ada di BTC. Yang kedua, meme coin PP. Apakah ini akan mengulang sejarah? BTC bukan harganya kayak BTC miliaran, enggak, tapi mengulang sejarah, akan bermasa panjang dan akan nanti naik jutaan persen ke depan dalam satu dekade bisa saja. Buat apa GZ adopsi meme coin? Diajak orang terkaya di blockchain. Yang kedua adalah yang terkaya kemarin sudah saya sebutkan di dunia blockchain. Yang pertama GZ, Changpeng Zhou, Binance, dan yang kedua MicroStrategy ya, Michael Saylor dari MicroStrategy. Yang ketiga Armstrong, CEO Coinbase. Tapi orang terkaya di blockchain adopsi PP. Ada apa? Ada hal besar yang kalian tidak tahu ke depan. Mantap untuk PP, yang mana investornya bukan kaleng-kaleng, di sini sekelas orang terkaya di blockchain. Oh mantap, saya akan banyak di koin PP. Jangan sampai kecolongan seperti tahun 2021 kita pelangap pelongo kayak kebo gara-gara bantingan-bantingan dalam di Doge sama Shiba kita CL, nggak taunya akhir tahun kita sudah menjadi jutawan, bukan jutawir ya. Ini untuk PP sih saya rasa yang saya nggak perlu ragu lagi. PPWW bye star. Wow, ini bentar lagi ya. Wah mantap ya.
akan masuk di harga 0,004. Oh mantep, yang kemarin ATA-nya 0,002. ATA baru akan ditendang untuk PP. Ini belum ada ya dana masuk. Dan ini adalah koin PP ini anak masnya Ethereum. Ya, mana lagi meme coin selain PP? Semua terjungkal, terlempar, tercengkang ya. Terlempar jauh ke samudra. Yang hanya PP yang tengkleng di top CMC 30, yang lain pada kabur. Enggak koin real project, enggak koin apakah hantam sama ini PP. Oke kawan, mudah-mudahan kita cuan semua untuk PP. Jadikan kita jutawir, inden ya, jangan inden tosa ya. Saya rasa akan mengambil alih hitnya daripada si Toge ya. Mungkin itu aja untuk pagi ini ya. Saya sampaikan satu lagi nih ya. Saya juga invest cukup lumayan di Polygon dan sudah cuan luber. Ini harganya masih di bawah. Ini biasanya standarnya itu 11-12 dengan 3 koin serumpun yang selalu saya mainkan ketika bull market. Itu saya punya Polygon, punya Cardano, punya XRP. Dulu itu harganya ketiga ini salip-salipan ya. Cardano terbang dulu, kemudian XRP ngikut tapi di bawahnya Cardano. Polygon terbang lagi nyalip Cardano. Ini sekarang Cardano disalip XRP dan Polygon. Ini nyusruk banget ya dengan segudang project ya. Saya masuk ambil Polygon biar cuannya banyak, dan tentunya ini koin ya dengan real project yang banyak dan didengkotnya dari layer 2-nya ETH. Ya pertama ya Polygon yang memang sekarang ada Sui, ARB, Optimus M, Immutable ya, banyak lah. Yang penting saya akan ambil salah satu. Kalau dibeli semua ya duitnya dari mana? Duitnya sing ngendi? Sing Hongkong ya, sambil ngeplak meja. Saya ingat aja kalau dengar itu. Itulah dunia ya. Yang penting kita, wah Pol ini akan begini tuh gimana urusannya ini. Kalau sampai Pol begini apakah enggak cuan luber saya? Aduh, bisa kawin lagi ya. Janganlah satu aja kabur minggat kok kawin lagi ya. Kapok Mas Bro, biarin saja. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, selalu saya ingatkan dia risiko masing-masing dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan ataupun dower memble dadakan. Yang Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua tanggung jawab masing-masing. Karena kalau cuan pun kalian dicaplok sendiri. Ya memang nggak begitu. Ya yang penting saya ingatkan berisiko tinggi. Oke, koin-koin mana yang mahal sudah saya sebutkan, yang murah sudah saya sebutkan, meme coin sudah saya sebutkan, real project yang baru-baru sudah saya sebutkan. Tinggal kalian pilih saja sesuai dengan naluri hati masing-masing. Ya rezeki masing-masing, kenaikan nggak sama. Ya, yang penting naik ya, ada yang banyak, ada yang sedikit untung-untungan. Itu aja kawan ya. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro nggak sempurna. Mas Bro manusia biasa seperti Anda. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.